Shalom semuanya, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Saatnya pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, kita percaya kalian diberkati, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Segala masalah kalian diangkat. Mari kita berdoa sebelum kita mulai acara ini. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh ada di sini Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, kami percaya Bapa kuasa-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Kami percaya Bapa, kalau kami percaya kepada Engkau Tuhan, Allah dan Tuhan kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala masalah kami, beban kami telah Kau angkat Tuhan. Segala penderitaan kami Tuhan Yesus telah Kau angkat Tuhan. Dimanapun teman-teman kami yang melihat ada acara hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, supaya segala beban mereka Tuhan Kau angkat Tuhan Yesus. Sakit penyakit juga Tuhan Yesus Kau sembuhkan Bapa. Dan Kau tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu Bapa, supaya virus apapun tidak berkuasa dalam tubuh kami Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengenalkan Kau Bapa, itu akan menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan daripada orang-orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memuji Engkau, izinkan kami untuk memuji Engkau pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Jangan Lelah. Di ladangnya Tuhan yang kudus, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rata-rata menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-rata bergelombang, himpunan tangga yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh yes. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rata-rata bergelombang, himpunan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-rata bergelombang, himpunan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali katakan rata-rata bergelombang, himpunan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rata-rata bergelombang, himpunan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Bersama-sama akan pujian kita, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang
kuatkan dalam Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, yang ada di sini, kita semua dimanapun kita berada, kita percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. sama-sama angkat pujian. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya. percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. mari sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik selama-lamanya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hina dalam akal, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Engkau ada di sini Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau hadir di sini ya Tuhan. Kau hadir bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau
Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang menghibur setiap kami. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak berkekurangan Tuhan, sebab Engkau memelihara setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Izinkan kami terus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang berada di rumah menyaksikan khotbah online ini? Saya berdoa dan yakin pertolongan Tuhan tetap masih bisa kita rasakan sampai waktu ini. Kita masih ada pada serial khotbah mingguan tentang Gideon yang mengikuti Tuhan di dalam kemustahilan. Kita tahu bersama bagaimana seorang Gideon, anak seorang petani, dengan hanya 300 orang pasukan, dia dapat mengalahkan bangsa Midian orang Amalek yang berjumlah 135.000 orang. Dan itu adalah mustahil secara akal manusia. Tapi ketika Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan pembelaannya. Luar biasa Tuhan kita. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam keadaan stay at home karena coronavirus efek yang begitu luar biasa. Kita melihat satu keadaan yang sangat-sangat sedih. Di berbagai negara, jumlah kematian akhir-akhir ini semakin bertambah jumlah bilangannya. Tentu ini mencemaskan dan menakutkan. Bahkan kemarin, sebuah website detik.com memaparkan satu fakta. Terjadi rekor dunia, ada sekitar 4.000 lebih orang di Amerika mengalami kematian oleh karena virus corona ini. Semua dunia sekarang sedang bertanya, dengan keadaan ini, sampai kapan kita dapat bisa bertahan menghadapinya? Tangis ratap ada di mana-mana. Bahkan tidak sedikit kita bertanya, sudah 1 bulan lebih kita ada di rumah, tidak bekerja, tinggal di rumah, anak tidak sekolah. Sampai kapan kita bisa tahan mengalami ini semua? Tentu hidup ini penuh dengan pertanyaan. Demikian halnya dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. Bangsa Israel sedang bertanya mengenai keadaan mereka yang dijajah oleh bangsa Midian, orang Amalek dan bangsa sekitarnya selama 7 tahun. Dan mereka dijajah begitu luar biasa. Apa yang mereka tanam dijarah oleh pihak musuh. Ternak yang mereka pelihara juga diambil oleh pihak musuh. Mereka ada dalam keadaan penderitaan, kemiskinan yang begitu rupa. Lalu kemudian ketika Tuhan berfirman kepada Gideon melalui penglihatan itu, Gideon pun bertanya pertanyaan yang sama. Dia berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Pertanyaan itu tentu datang dari pengalaman bagaimana bangsa Israel selama 7 tahun diperhamba oleh orang Amalek dan bangsa Midian. Saya sangat yakin hari-hari ini pun mungkin kita punya pertanyaan yang sama. Mungkin kita berkata, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa virus corona ini belum berakhir? Mengapa jumlah kematian justru semakin bertambah? Tetapi yang menarik Bapak Ibu, setelah pertanyaan itu, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-1 dicatatkan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi bersama dengan rakyat bangsa Israel. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Gideon bangun pagi-pagi. Orang pagi-pagi bangun itu biasanya
ada pasti tujuannya. Bukan karena Gideon kurang tidur semalam atau kurang nyenyak tidur, tapi dia bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia lalu berkemah. Saya yakin ini adalah sebuah semangat yang baru. Semangat yang baru menghadapi hari yang baru. Saya tahu pasti Gideon tahu, mengerti ada musuh yang terus mau menjajah mereka. Tetapi pengalaman Gideon bersama dengan Tuhan pada hakim-hakim yang ke-6 menjadi satu rahasia bagaimana Gideon memiliki keyakinan yang baru, semangat hidup yang baru. Saya sangat percaya Bapak Ibu, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama hidupnya. Orang yang bertemu dengan Tuhan tidak akan pernah sama hidupnya. Saya yakin akan ada perubahan yang baru. Gideon pun hal yang sama dialami. Dari ketakutan kepada keberanian, dari kekhawatiran kepada kepastian, dari kebimbangan kepada keyakinan diri. Dan itu sungguh-sungguh dialami Gideon. Dan ketika dia mendengar tahu pihak musuh akan terus mau menyerang bangsa Israel, justru Gideon bangun pagi-pagi mengatur pasukannya dan siap melawan bangsa Midian dan orang Amalek. Rahasia yang saya dapatkan dari cerita ini, minggu yang lalu kita belajar bagaimana Gideon sangat yakin kepada janji Tuhan. Tuhan berkata, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dan benar Bapak Ibu, sekalipun belum itu terjadi, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Sedang bicara, setiap sabda firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dunia yang sangat-sangat penuh dengan kekacauan sekarang, hanya ada satu pegangan bagi kita anak-anak Tuhan. Berlindung, bersandarlah kepada firman Allah. Dan saya yakin, orang yang berlindung kepada firman Allah, dia akan tahu, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari, dan ia akan selamat. Keselamatan kita, pertolongan kita, kekuatan kita, di masa-masa ini hanyalah janji Tuhan yang membuat kita tetap semangat. Itu kita sudah pelajari. Dan hari ini poin yang saya dapatkan bagian yang kedua adalah bagaimana Gideon sangat yakin bahwa Tuhanlah yang mengutusnya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ayat ini sangat menarik. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan sedang berdialog dengan Gideon tentang satu tugas yang Tuhan taruhkan dalam hidup Gideon, yaitu adalah menjadi duta besarnya Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian, dan kemudian Gideon membebaskan mereka. Dan luar biasa Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan berkata, bukankah aku mengutus engkau? Dari sebuah kata yang sangat baik di sini, Gideon adalah God's ambassador, adalah duta besarnya Tuhan untuk membawa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian. Dalam bahasa Inggrisnya sangat menarik. Dikatakan begini, I am giving you the power to rescue Israel from the Midians. Bahwa rupanya kita dapat melihat seorang duta besar itu bisa berkuasa di negara tempat utus di mana dia diutus adalah karena dia membawa nama pemerintah atau negaranya. Coba kita lihat, kalau kita pernah menjumpai mobil atau kereta car yang plat nomornya adalah CD atau CD, adalah satu kepanjangan dari Korps Diplomatik. Hanya orang-orang yang terhubung dengan
kedutaanlah yang berhak pakai mobil ini. Dan setiap duta besar, kalau dia bertugas di sebuah negara yang diutus, dia punya mandat yang full dari negaranya untuk dia dapat menjalankan tugasnya. Ini yang Tuhan bicarakan kepada Gideon. Hai Gideon, bukankah aku mengutus engkau? Dan Gideon menjadi semakin confident, yakin diri bahwa sekalipun dia latar belakangnya seorang petani, anak dari seorang penyembah berhala, dari suku kaum terkecil di Israel, dan hanya punya pasukan 300 orang yang terpilih, tetapi ada satu keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Karena Gideon dan bangsa Israel adalah utusan Tuhan yang Tuhan utus untuk mengalahkan bangsa Midian. Kalau kita melihat kehidupan Musa, Bapak Ibu, Tuhan pernah berdialog kepada Musa dalam kitab Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Menegaskan ketika Musa bertanya, "Siapakah aku ini?" Tuhan berkata, "Bahwa aku mengutus engkau." Cerita Musa menjadi berubah setelah peristiwa ini. Karena Musa sekalipun dia sadar dia orang narapidana, banduan yang diutus kepada Mesir Firaun untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan jajahan Mesir, itu sangat mustahil. Tetapi Musa datang dengan keyakinan diri yang luar biasa. Dia menghadap Firaun. Dan luar biasa Bapak Ibu, tongkat yang biasa itu di tangan utusan Allah bisa berubah menjadi ular. Tongkat yang biasa itu di tangan utusan Allah bisa berubah dan akhirnya bisa membelah laut. Luar biasa. Orang yang diutus Tuhan pasti akan disertai Tuhan. Orang yang diutus Tuhan punya mandat kuasa dari Allah. Dan itulah jati diri setiap kita. Ketika Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, bukan hanya Paulus yang menjadi utusan Allah. Tapi setiap kita, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Kita adalah utusan-utusan Allah di muka bumi ini. Kita ada full otoritas daripada Tuhan. Untuk kita dapat mengalahkan semua hal yang ada di dunia ini. Mungkin itu kemustahilan. Mungkin itu hal-hal jalan buntu. Mungkin itu hal-hal yang mengkhawatirkan. Hal-hal yang menakutkan. Bahkan kematian sekalipun. Ingat bahwa kita punya kuasa dari Allah atas setiap hidup kita. Berjalanlah dalam keyakinan itu. Sekalipun berita yang kita dengar sini sana sangat menakutkan. Kematian di mana-mana. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang menyertai utusannya. Ada Tuhan yang bersama dengan utusannya. Dan ada kuasa Tuhan yang akan terus membela setiap hidup kita. Kalau kita percaya akan kuasa itu, kemana-mana pun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Semua anjuran pemerintah bisa kita jalankan. Tapi dengar baik, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Hanya kesananya lah kita bisa berlari dan kita akan selamat. Engkau tidak akan menjadi takut dan cemas. Karena engkau tahu ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Saya berdoa dari tempat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menaungi hidup kita. Biar melalui firman hari ini kita mendapat pencerahan. Bahwa kalau kita sadar kita diutus oleh Tuhan, maka kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Gideon berjalan, dia dapat mengalahkan bangsa Midian hanya dengan 300 orang. Biarlah khotbah ini menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan buat Bapak Ibu. Dan saya yakin dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan, yakinlah dia Tuhan yang hidup. Kita baru merayakan Paskah minggu lalu. Dia Tuhan hidup, artinya dia bisa mendengar doa kita.
Dia Tuhan yang hidup, artinya dia bisa menjawab doa kita. Bahkan sebuah lagu berkata dia hanya sejauh doa. Kalau dia hanya sejauh doa, mengapa engkau takut? Kalau dia hanya sejauh doa, mengapa engkau gelisah? Kalau dia hanya sejauh doa, mengapa engkau bimbang dan khawatir? Mari bersama dengan pemberitaan firman ini, satukan imanmu dengan imanku. Kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hari ini bersama dengan setiap umatmu yang menyaksikan siaran ini, kami menyatukan iman kami memanggil namamu. Kami berkata dalam nama Yesus, biarlah khotbah yang kami dengar hari ini, yang menyatakan bahwa setiap kami adalah utusan-utusan Allah. Kami adalah duta-duta Allah di muka bumi ini. Maka ada satu keyakinan di hidup kami. Kami membawa mandat ilahi. Sehingga dimanapun kami berada, kami tidak boleh takut. Dimanapun kami berada, kami tidak bisa menjadi orang yang cemas dan khawatir. Karena kami percaya, kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas oleh keadaan. Sekalipun kami mendengar ini hanya melalui online, tapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah terbatas. Dan aku berdoa hari ini dalam nama Yesus Kristus bagi setiap umatmu yang sedang membutuhkan dukungan doa, untuk setiap mereka yang sedang sakit, lemah tubuh, yang sedang bimbang, sedang khawatir, punya masalah yang besar. Aku berkata hari ini dalam nama Yesus, biar mereka mengalami satu pengalaman pribadi hari ini dengan Tuhan. Dan aku percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah sama lagi hidupnya. Dan aku pastikan mujizat itu ada hari ini. Di dalam nama Yesus, pertolongan itu ada hari ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi malam ini, hari ini dalam nama Yesus. Dan aku yakin Tuhan yang baik, peduli dan mengasihi setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah kerjakan mau-Mu. Karena kami percaya Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Dan aku yakin pertolongan berkat Tuhan ada pada setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas kesetiaan kalian untuk selalu mengikuti ibadah streamline online yang kita adakan tiap hari Minggu jam 1.30 siang. Yang kedua, kegiatan pengumuman, ada kegiatan gereja untuk mingguan. Yang pertama, persekutuan doa tiap hari Rabu jam 7.30. Dan yang kedua, komsel hari Jumat jam 7.30. Kita mohon kalian bisa mengikuti ini semuanya dengan online, sebab ini akan membuat kita lebih dekat dengan satu yang lainnya yang juga dengan Tuhan. Yang ketiga, kini tiba saatnya memberikan persembahan pada Tuhan. Bagian mereka yang sudah memberikan persembahan pada Tuhan, kami mengucap banyak terima kasih. Dan yang akan memberikan lagi, kita ada bank account saya yang akan ada di sebelah, yang akan diberikan di sebelah kanan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesediaan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Tuhan, Kamu sungguh baik, selalu mencukupi segala kebutuhan kita dari hari ke hari. Walaupun dalam keadaan virus coronavirus ini, Tuhan selalu menyertai kita semua dan selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan selalu akan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk Australia, untuk Indonesia, juga untuk jemaat di Narwastu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun secara online ya Bapak. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Australia Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu kepada pemimpin Australia Tuhan Yesus, agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik
untuk di saat dimana kami sedang mengalami keadaan yang tidak baik dengan virus corona ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan kekuatan Tuhan, memberikan pertolongan-Mu bagi orang-orang di Australia Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah semua orang mengenal Engkau, lebih takut lagi akan Engkau Tuhan. Biar mereka mau kembali kepadamu ya Bapa. Berikan perlindungan-Mu untuk rakyat di Australia ini Tuhan Yesus, agar mereka selalu ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Untuk Indonesia juga Tuhan, kami berdoakan Tuhan Yesus, agar Kau juga berikan hikmat kepada Pak Jokowi Tuhan dalam memimpin Indonesia Tuhan Yesus, agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik Tuhan demi rakyat Indonesia Tuhan. Kau juga akan jamah satu persatu Tuhan masyarakat di Indonesia Tuhan, agar mereka akan takut akan Engkau Tuhan, agar mereka tidak sombong Tuhan, tapi mereka percaya Tuhan kepadamu Tuhan dan kembali kepadamu ya Bapa. Dan namamu, hanya namamu saja dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk jemaatmu di Narwastu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, banyak teman-teman kami juga yang mengalami kehilangan pekerjaan Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada bersamamu Tuhan. Kau selalu melindungi kami ya Tuhan Yesus. Kau tetap memberkati kami dengan caramu yang luar biasa Tuhan. Kau tetap akan selalu membukakan jalan bagi setiap masalah, bagi setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Biarlah kami jemaat Narwastu selalu bersatu Tuhan Yesus. Kuat karena kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu dari kami pun yang mau merasa sombong, tapi kami mau hanya tunduk kepadamu Tuhan Yesus, hanya memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindunganmu Tuhan. Hanya di dalam namamu saja Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah berdoa, berserah, berharap kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kami akan akhiri ibadah hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatkan wajahmu kepada Tuhan, gerangkan tanganmu, bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan lagu kemenangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati.